Bukan manusia yang akan digantikan oleh AI, tapi manusia yang menolak belajar akan digantikan oleh manusia lain yang memanfaatkan AI. Jadi, kamu mau berada di sisi mana? Menurut McKinsey, AI bisa menghemat lebih dari 2 jam kerja setiap hari. Bayangkan apa yang bisa kamu lakukan dengan tambahan 600 jam dalam setahun. Pertanyaannya sekarang, sudahkah kamu memanfaatkannya? Pernahkah Anda merasa seolah waktu 24 jam tidak pernah cukup? Baru mulai bekerja, hari sudah menjelang sore. Baru membuka laptop, notifikasi sudah memenuhi layar. Deadline semakin dekat, tapi pikiran terasa buntu. Dulu kita hanya bisa menerima. Lembur jadi kebiasaan, istirahat menjadi kemewahan. Tekanan datang silih berganti. Namun, saat ini ada sesuatu yang bisa membantu kita bernapas lebih lega di tengah kesibukan. Sesuatu yang mengubah cara kita bekerja, belajar, dan hidup. Itu adalah AI Tools, alat berbasis kecerdasan buatan yang bukan hanya mempercepat pekerjaan, tapi memberi kita kembali hal paling berharga, kendali atas waktu dan energi. Masih banyak orang memandang AI sebagai ancaman, takut bahwa mesin akan mengambil alih pekerjaan, takut manusia tak lagi punya tempat. Namun, data dari PwC, PricewaterhouseCoopers menunjukkan bahwa AI justru akan menambah kontribusi ekonomi global hingga 15,7 triliun dolar pada tahun 2030. Sebagian besar karena peningkatan produktivitas manusia, bukan pengurangan peran manusia. AI hadir bukan untuk menggantikan, tapi untuk mendampingi. Contohnya, ChatGPT bisa membantu kita menulis naskah, mengembangkan ide konten, merangkum buku hingga menganalisis data. Notion AI membantu menyusun rencana kerja, membuat catatan rapat, hingga menulis laporan mingguan. CapCut, Runway, Descript mempercepat proses editing video atau podcast. Dari berjam-jam menjadi hitungan menit. Canva AI mempercepat desain konten profesional hanya dengan prompt text. Hasilnya sangat nyata. Menurut Harvard Business Review, perusahaan yang mengadopsi AI mencatat peningkatan efisiensi kerja hingga 40% dan pengurangan beban kerja manual sebesar 60%. AI bekerja 24 jam, tidak lelah dan bisa disesuaikan. Tapi bukan itu intinya. Intinya adalah AI bisa mempercepat proses, namun tetap manusia yang memegang visi dan keputusan. Inilah mengapa perusahaan-perusahaan besar seperti Google, Microsoft hingga Tokopedia mulai mengintegrasikan AI ke dalam alur kerja mereka, bukan untuk menghilangkan tenaga kerja, melainkan untuk meningkatkan efektivitas tim. AI tidak mengambil pekerjaan kita. AI mengambil beban-beban yang menguras tenaga dan waktu, agar kita bisa fokus pada hal yang lebih strategis, kreatif, dan berdampak. Dulu, untuk menciptakan sesuatu yang berkualitas, kita memerlukan tim besar, waktu panjang, dan perangkat mahal. Sekarang, dengan satu perangkat dan satu ide, siapapun bisa menciptakan karya yang punya dampak luas. Pelajar bisa membuat jurnal ilmiah dengan bantuan AI peringkas dan pengecek tata bahasa. Freelancer bisa menangani lebih banyak klien dengan bantuan tools otomatisasi dan project management AI. UMKM bisa membuat konten promosi dan katalog digital hanya dalam hitungan menit. Pegawai kantor bisa menyelesaikan laporan dan presentasi tanpa begadang. Dalam dunia pendidikan, guru bisa menggunakan AI untuk membuat soal latihan otomatis, menganalisis perkembangan murid, hingga memberi feedback personal. Di sektor kesehatan, AI sudah membantu dokter membaca hasil radiologi dengan akurasi tinggi, mempercepat diagnosis, dan menghemat waktu berharga. Bahkan di dunia pertanian, AI digunakan untuk memprediksi pola cuaca dan menentukan waktu tanam terbaik, membantu petani kecil tetap produktif di tengah perubahan iklim. Menurut laporan World Economic Forum 2024, AI tidak hanya membuka lapangan kerja baru, tapi juga menurunkan barrier to entry bagi siapa saja yang ingin berkarya. Dulu, produktivitas diukur dari berapa lama kita bekerja. Kini, produktivitas diukur dari efektivitas dan dampak hasil kerja. AI membantu kita mengalihkan tenaga dari hal-hal teknis menuju hal-hal yang bernilai tinggi. Kita bisa bekerja lebih cerdas,
bukan lebih keras. Namun di balik kemudahan itu, muncul satu pertanyaan penting. Apakah kita siap untuk beradaptasi? AI mempercepat perubahan. Cara kerja berubah, cara belajar berubah, ekspektasi terhadap hasil kerja pun ikut berubah. Kalau kita diam, kita tertinggal. Tapi, jika kita mau belajar, kita bisa tumbuh bersama zaman. Adaptasi bukan berarti harus bisa coding atau paham teknologi tinggi. Yang kita perlukan hanyalah rasa ingin tahu, keberanian untuk mencoba, dan kesediaan untuk terus belajar. Adaptasi tidak selalu mulus. Beberapa orang merasa bingung saat pertama kali mencoba ChatGPT atau tool editing otomatis. Tapi, seperti belajar naik sepeda, semua dimulai dari rasa canggung. Justru mereka yang mau membuka diri, meski lambat, akhirnya tetap lebih cepat daripada mereka yang menolak berubah sama sekali. Dan yang menarik, anak muda bukan satu-satunya yang cepat belajar. Banyak pensiunan kini belajar AI untuk menulis buku, mengajar online, atau mengurus bisnis keluarga. Saat ini, sudah banyak tools AI yang user-friendly, mudah digunakan, bahkan oleh pemula. Anda tidak perlu jadi programmer untuk menggunakannya. Yang penting adalah kemauan untuk menjelajah. Bayangkan, berapa banyak waktu kita habiskan untuk hal-hal yang berulang. Membalas email serupa setiap hari, menyalin laporan yang mirip dari minggu ke minggu, dan menulis caption media sosial yang tidak jauh berbeda. Menurut survei Asana Work Index, tahun 2023, pekerja rata-rata menghabiskan 58% dari waktu kerja mereka untuk pekerjaan administratif dan berulang, bukan pekerjaan inti. AI memungkinkan kita untuk mengotomatisasi banyak dari itu. Contoh pekerjaan yang dapat dilakukan oleh AI, auto-reply email berbasis template yang disesuaikan, pembuatan laporan otomatis berdasarkan data harian, desain konten dengan AI prompt tanpa mulai dari nol, penulisan caption media sosial yang konsisten dengan tone brand. Data dari McKinsey, tahun 2023, menunjukkan bahwa penggunaan AI dalam otomasi tugas administratif bisa menghemat waktu hingga 2,6 jam per hari per karyawan. Jika dihitung setahun, itu setara dengan lebih dari 600 jam kerja. Dengan begitu, kita mendapatkan kembali yang selama ini terasa mahal. Waktu untuk beristirahat, waktu untuk keluarga, waktu untuk belajar sesuatu yang baru, dan waktu untuk menjaga kesehatan mental dan fisik. AI tidak menciptakan jam tambahan dalam sehari, tapi AI memberi kita cara kerja yang lebih cerdas, agar kita bisa memanfaatkan waktu yang ada dengan lebih bermakna. Ketakutan terbesar terhadap AI adalah kehilangan pekerjaan. Namun faktanya, yang kehilangan pekerjaan bukan karena AI, tetapi karena tidak beradaptasi dengan perubahan. Menurut laporan LinkedIn Future of Work tahun 2025, 80% dari pekerjaan masa depan akan menuntut penggunaan alat bantu digital dan AI. Artinya, yang menguasai AI lah yang akan bertahan dan tumbuh. AI tidak akan menggantikan manusia, tapi manusia yang menguasai AI akan menggantikan mereka yang tidak menggunakannya. Contoh konkret, Anda punya ide bisnis, AI bisa bantu membuat proposal, studi pasar, dan rencana bisnis. Ingin jadi konten kreator? AI bisa bantu ide, editing, voice over, dan caption. Membangun personal branding, AI bisa bantu menyusun strategi konten mingguan dan analisis audiens. AI bukan hanya untuk IT atau teknisi. AI adalah alat bantu universal untuk pekerja kreatif, pengusaha kecil, guru, karyawan, bahkan pelajar. Yang kita perlukan hanyalah niat untuk belajar. Karena di era ini, yang menang bukan yang paling pintar, tapi yang paling cepat belajar dan paling cepat bergerak. Bayangkan dunia kerja 5 tahun ke depan. Perusahaan tidak lagi mencari orang yang bisa kerja keras. Mereka mencari orang yang bisa bekerja efektif dengan bantuan teknologi. Produktivitas bukan soal banyaknya tugas, tapi tentang bagaimana kita mengelola sistem kerja dengan pintar. Dan AI akan menjadi salah satu skill dasar, seperti Microsoft Word di tahun 2000-an. Pekerja lepas dan pelaku UMKM yang memanfaatkan AI akan unggul dalam hal kecepatan produksi, kualitas konten atau layanan, efisiensi operasional, dan kejelasan dalam komunikasi dengan klien. Menurut survei dari Deloitte tahun 2024, pelaku usaha kecil yang menggunakan AI mengalami peningkatan pendapatan rata-rata sebesar 30% dalam 12 bulan pertama. Ini bukan prediksi, ini sudah terjadi.
Jika Anda belum mulai memanfaatkan AI hari ini, maka hari ini adalah waktu terbaik untuk memulai. Kita hidup di era luar biasa, sebuah masa di mana batas antara mungkin dan tidak mungkin menjadi semakin tipis. AI bukan masa depan, AI adalah hari ini. Kita semua punya pilihan, mau menjadi penonton dari perubahan ini, atau menjadi pelaku yang ikut menciptakan masa depan. Gunakan AI, bukan hanya untuk ikut tren, tapi untuk membuat hidup lebih ringan, pekerjaan lebih bermakna, dan waktu lebih berkualitas. Karena pada akhirnya, AI bukan hanya tentang teknologi. AI adalah tentang manusia, tentang bagaimana kita memilih untuk bertumbuh, bagaimana kita memilih untuk belajar, dan bagaimana kita memilih untuk melangkah lebih berani ke depan. Mulailah dengan langkah kecil. Coba satu tools saja minggu ini. Pelajari satu fitur. Rasakan manfaatnya. Lalu, tambahkan satu lagi minggu depan. AI bukan untuk orang super sibuk atau super pintar saja. AI adalah untuk Anda yang ingin hidup lebih teratur, bekerja lebih bijak, dan menjalani hari dengan energi yang cukup untuk hal-hal penting dalam hidup. Ini bukan era kompetisi keras, ini era kerja cerdas. Semoga kita semua bisa naik level.